Halo, perkenalkan saya Gina Aulia Tapwa. Saya adalah Peranata Hubungan Masyarakat Ahli pertama di Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hari ini saya akan memaparkan tentang profil peserta dan unit kerja CPNS. Unit kerja saya adalah di Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya, di mana tugas dari Kepatuhan Intern itu sendiri adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, dan pengembangan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Struktur organisasi sendiri di mana yang paling atas adalah Direktur Kepatuhan Intern yang terdiri di bawahnya adalah 3 subdirektorat di mana ada subdirektorat pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern, yang kedua adalah subdirektorat pengendalian dan yang ketiga adalah subdirektorat pemantauan. Dan di mana semuanya itu akan dibantu oleh subbagian tata usaha. Sebagai peranata hubungan masyarakat ahli pertama di Direktorat Kepatuhan Intern, peran utama saya adalah menjadi jembatan komunikasi antara Direktorat Kepatuhan Intern dengan seluruh pegawai dan publik. Dan saya juga bertindak sebagai produsen konten, manajer komunikasi, dan penjaga reputasi Direktorat Kepatuhan Intern. Layanan yang saya hadirkan sebagai peranata humas adalah yang pertama adalah layanan edukasi kepatuhan di mana saya menyediakan konten informatif tentang aturan etika dan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua adalah layanan informasi publik di mana saya memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai upaya-upaya direktorat dalam menjaga integritas di lingkungan cipta karya. Dan yang ketiga adalah layanan komunikasi internal, di mana saya memfasilitasi alur komunikasi yang efektif dari pimpinan ke pegawai, khususnya terkait kebijakan kepatuhan. Kemudian standar layanan yang harus dicapai adalah yang pertama adalah efektivitas pesan, di mana konten yang disebarkan harus mudah dipahami dan mampu mengubah perilaku atau meningkatkan kesadaran target audiens. Yang kedua adalah kecepatan dan ketepatan, di mana saya harus mampu merespon isu publik dengan cepat dan menyebarkan informasi secara akurat. Dan yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana semua informasi ataupun edukasi yang disajikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kontribusi pada tujuan besar instansi adalah yang pertama membangun integritas, yang kedua adalah mendukung akuntabilitas, dan yang ketiga adalah menciptakan birokrasi modern. Dengan menjadi smart ASN yang adaptif dan cakap digital, saya membantu mendorong seluruh unit kerja untuk bertransformasi ke arah tata kelola yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi. Kemudian ciri smart ASN apa sih yang sudah saya jalankan? Yang pertama adalah cakap digital, di mana saya telah secara aktif memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang kepatuhan. Yang kedua adalah adaptabilitas, di mana saya menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan keterbatasan yang ada, misalnya dengan memaksimalkan fitur smartphone untuk produksi konten saat peralatan profesional tidak tersedia. Yang ketiga adalah kolaboratif, di mana saya telah memulai inisiatif untuk berkoordinasi dengan tim humas di Direktorat Jenderal Cipta Karya serta dengan unit kerja lain untuk memastikan pesan-pesan penting tentang integritas dapat tersampaikan secara efektif. Nah, apa sih yang masih bisa ditingkatkan? Yang pertama adalah penguasaan data analitik, di mana saya perlu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis data digital. Tidak cukup hanya memproduksi konten saja. Kemudian yang kedua adalah inovasi proses, di mana saya perlu proaktif dalam mengusulkan dan menerapkan sistem yang telah terintegrasi untuk alur kerja. Misalnya mengusulkan penggunaan platform kolaborasi digital untuk mengurangi inefisiensi. Kemudian yang ketiga adalah manajemen perubahan, di mana saya harus dapat berperan lebih baik sebagai agen perubahan, di mana saya harus meyakinkan rekan kerja lain untuk mengadopsi budaya kerja digital dan meninggalkan cara-cara manual yang sudah tidak efisien. Kemudian satu atau dua hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan unit menjadi lebih baik dan berdampak. Yang pertama adalah menginisiasi kalender editorial terpusat. Saya berinisiatif untuk membuat dan mengelola kalender editorial digital atau editorial plan di platform yang bisa diakses bersama, di mana editorial plan ini akan menjadi acuan bagi semua pihak sehingga proses permintaan dan approval menjadi tersistematis, membuat proses kerja menjadi lebih terstruktur dan efisien. Kemudian yang kedua adalah membuat panduan sederhana, di mana saya akan menyusun panduan singkat dalam bentuk infografis atau tulisan singkat tentang SOP pembuatan dan persetujuan konten. Panduan ini akan memudahkan rekan kerja untuk memahami alur kerja, mencerminkan kesalahpahaman, dan mempercepat proses publikasi. Terima kasih.